Saya dulu seorang muslim. Sampai SMA saya muslim, sampai saya menikah saya muslim. Saya orang yang taat beribadah. Shalom, sahabat gereja YouTube, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini. Apa kabarnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Saya berdoa Tuhan memberkati saudara, Bapak, Ibu yang menonton video ini ya, semakin diberkati dan pastinya Tuhan Yesus menemani. Oke, di video kali ini ada perjalanan iman seorang ibu ya, yaitu Mbak Indri Hapsari ya, dari kegelapan menuju terang Kristus ya, dan dia menerima Tuhan Yesus. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan menyimak ya kisah inspiratif dari Ibu Indri Hapsari ya, seorang wanita yang menemukan terang dalam Yesus Kristus setelah melalui berbagai tantangan dalam hidupnya. Nah, latar belakangnya kehidupannya memang luar biasa teman-teman ya. Ibu Indri ini adalah seorang ibu tunggal ya, dengan 5 anak. Dalam perjalanan hidupnya ia menghadapi berbagai kesulitan, termasuk tekanan sosial dan spiritual lah gitu ya. Namun di tengah kegelapan tersebut ia merasakan sesuatu yang hilang dalam hidupnya ya, sebuah kekosongan yang tidak dapat diisi oleh hal-hal duniawi. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Saya umur 42 tahun. Anak saya 5, laki-laki semua. Cucu saya 1, perempuan. Kemudian saya bekerja di kantor saya sendiri. Saya advokat di Malang. Saya dulu seorang muslim. Sampai SMA saya muslim. Sampai saya menikah saya muslim. Saya orang yang taat beribadah. Saya ngaji. Kalau di muslim itu ada ngaji Quran, ada ngaji telinga. Jadi ngaji telinga itu kita mendengarkan ceramah, mendengarkan firman. Saya yang tidak pernah meninggalkan sholat saya selama 5 waktu. Saya selalu berusaha untuk ini waktunya saya sholat. Hingga ketika saya menikah pun saya tetap menerapkan itu. Yang saya buat hati saya nangis di pernikahan saya pertama, waktu saya hamil umur 8 bulan. Saya sholat dan saya ditendang sama suami saya. Dari situ saya masih, oh Tuhan, ini mungkin karena dia lagi kerasukan setan atau apa, saya enggak tahu. Tapi saya tetap sholat aja. Sampai akhirnya saya menghadapi situasi yang paling berat. Saya harus memilih untuk bercerai dengan dia. Karena saya merasa prinsip kita sudah berbeda. Saya dengan dia prinsipnya sudah sangat berbeda. Karena dia tidak mau sholat, sedangkan di muslim adalah imam kita adalah suami. Apapun kata suami kita terima, kita nurut, kita apa gitu. Saya sudah berusaha seperti itu, saya berusaha baik. Saya berusaha menjadi makmum yang baik buat suami saya, tapi ternyata masih kurang. Saya baru di teras rumah, nyapu gitu, disapa sama orang lewat itu, saya dipanggil, dipukuli saya di dalam. Secantik apa saya kok sampai digitukan gitu kadang-kadang. Tapi ya saya terima aja. Sampai pada akhirnya anak saya umur 12 bulan kalau nggak salah, saya minta pisah sama dia. Saya sudah nggak kuat. Dia ternyata pakai susuk itu 11 di mukanya.
Dan saya yang ngambil satu-satu, dan itu nyata, kuasa kegelapan itu ada, saya bilang gitu. Akhirnya ketika saya minta cerai sama dia, saya tetapkan, saya berdoa sama Tuhan, jangan diganggu saya sama orang ini lagi. Ternyata tidak berhenti ketika itu anak saya yang baru umur 12 bulan, kakinya diangkat gini, di tempat saya itu ada sungai besar, jalurnya sungai berantas kalau dibilang. Anak saya diangkat, ditaruh di sungai gini, kamu kalau gak mau balik sama aku, anakmu tak lepas loh. Dari situ saya berteriak sama Tuhan saya waktu itu, sama Allah. Saya minta, kenapa saya nggak ditolongin? Kenapa saya dibeginikan terus gitu? Sampai akhirnya saya pernah mencoba untuk bunuh diri. Saya ikut suami saya dulu pulang, terus saya balik lagi dengan anak saya. Saya coba untuk bunuh diri. Saya capek, saya lelah dengan keadaan yang seperti ini, saya lelah. Akhirnya ada adik saya yang masih kecil-kecil bilang, jangan meninggal, terus aku bagaimana gitu, adik-adik saya. Saya sholat lagi, saya berusaha untuk sholat, tapi tetap aja nggak ada jawaban. Saya diberi, kenapa ini kok nggak ada jawaban terus? Akhirnya saya mau mencoba bunuh diri lagi yang kedua, karena saking lelahnya hati saya diteror sama dia. Begitu kuasanya dia untuk meneror hati saya dan pikiran saya, sampai anak saya diambil, dirawat sama ibunya dia. Ketika saya mencoba bunuh diri yang kedua itu, saya pakai rukuh, saya pakai mukena itu, saya selesai sholat. Tidak ada jawaban. Sampai akhirnya saya tertidur. Dan saya tidak pernah mendengar suara yang selembut dan seenak itu yang saya dengar. Cuman bilang gini aja, datanglah kepadaku karena aku adalah jalan yang benar. Saya cuman bangun terus, ini suaranya siapa tadi ya gitu. Saya nggak tahu itu suara siapa, saya nggak kepikiran sama Tuhan Yesus, saya nggak kepikiran. Sampai akhirnya di malam berikutnya begitu. Saya habis sholat, saya ketiduran. Kalau muslim itu ada sholat tahajud namanya. Itu sholat di atas jam 12 malam. Itu saya mendengar lagi. Dan sampai akhirnya yang ketiga, saya mendengar hal yang sama. Di hari Minggu pagi, saya lari ke gereja mana aja yang buka pasti saya datangi. Ternyata saya dituntun Tuhan untuk masuk ke gereja GPIB Immanuel di Malang. Saya datang, saya hanya bisa nemui gembala saja. Saya bilang, saya mau ikuti Yesus. Saya mau ikuti Yesus. Saya ikut Yesus dan gembala itu bilang, sudah mantapkan hatimu dulu karena pikul salib itu berat. Iya, pikul salib itu berat. Dan jadi itu ya saudara-saudara, tidak gampang mengikuti Yesus. Jadi kita juga tidak mengemis gitu untuk gampang mudah mengatakan login gitu ya. Ayo login, kayak mereka mengatakan ayo login gitu. Enggak, kita tidak ngemis itu ya gitu, karena tidak gampang mengikuti Yesus, apalagi pikul salibnya gitu. Saya setuju sama apa yang disampaikan oleh pendeta ini. Dia bilang, menjelaskan pahitnya sekaligus gitu, bukan enaknya gitu ya. Kadang berpikir bahwa ikut Yesus itu enak gitu. Enggak juga teman-teman. Memang keselamatan sudah dijanjikan, tapi banyak juga nanti yang membuat tantangan-tantangan hidup gitu ya. Kita lanjut teman-teman. Dan setelah gembala itu bilang, sekarang ini saya baru merasakan memang benar-benar berat ikut salib, pikul salib. Nah, dia mengakui ya, ketika dia dibaptis dan mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat, ya pasti banyak sekali tantangan dari segi religiusnya,
dari segi keluarga, dari segi teman, dari segi banyak lah gitu ya, banyak gitu, karena banyak juga di gereja YouTube khususnya yang kita alami gitu ya. Jadi ini memang kenyataan gitu, dan dia memang bersaksi sesuai apa yang dialami gitu ya. Tapi itu benar-benar berat. Ketika saya sudah masuk gereja, saya sudah beribadah, saya dipertemukan dengan suami saya yang kedua. Dia seorang jaksa yang belum pernah menikah, ganteng, baik, dia nggak pernah marah-marah ke saya, setia. Dan setelah saya 4 tahun menjanda, saya baru menikah dengan beliau. Sabar orangnya, sabar. Kemudian saat 4 tahun menjanda, saya menikah sama dia. Di pernikahan saya pertama, saya dikasih anak laki-laki di tahun 2002, tahun 2002. Saya dikasih anak pertama laki-laki dari dia, namanya Boas. Umur 3 tahun saya dicobai lagi sama Tuhan. Saya dicobainya, anak saya kena sakit hisprung. Hisprung itu adalah penyakit bawaan dari lahir, yang anak itu tidak punya rasa untuk mules, kebelet pup itu tidak ada. Akhirnya dia harus di bypass di sini umur 3 tahun itu selama 7 bulan. Saya imani terus, iya ini ikut salib berat. Mertua saya baik-baik sekali. Akhirnya 7 bulan di bypass, dia operasi besar itu selama 11 jam. Operasinya 4 kali. Puji Tuhan sukses operasinya. Lutut saya ini sampai sakit, Bu Pendeta. Karena saya berlutut terus, Tuhan ampuni saya. Ayo jangan saya dicobai terus, saya capek. Dari awal saya udah bilang saya capek. Tapi Tuhan tidak berhenti. Cuman saya dikasih kelegaan ketika anak saya operasi keempat itu, dia umur 4 tahun. Saya dikasih kelegaan dari 7 orang yang bareng operasi anak saya, hanya anak saya yang berhasil. Puji Tuhan. Kalau dokternya ketemu Boas sekarang itu mesti dipeluk sama bilang, kamu anak hebat gitu. Puji Tuhan, saya senang sekali dan saya berterima kasih sama Tuhan. Ya, itu tadi videonya teman-temannya, saudara-saudara, pencarian akan kebenaran. Ya, dalam pencariannya Ibu Indri mulai merenungkan makna hidup dan tujuan keberadaannya gitu ya. Ia mulai membuka hati dan pikirannya terhadap ajaran-ajaran yang sebelumnya asing baginya gitu ya. Melalui perenungan dan doa, ia merasakan panggilan untuk mengenal lebih dalam tentang Yesus Kristus. Dan itu pertemuannya dengan kasih Kristus gitu ya. Pertemuan pertama Ibu Indri dengan kasih Kristus terjadi melalui pengalaman pribadi yang mendalam. Ia merasakan damai sejahtera yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam kesaksiannya, ia menyatakan bahwa kasih Kristus menyentuh hatinya dan memberikan pengharapan baru dalam hidupnya. Ya. Setelah itu, melalui proses panjang tadi, Ibu Indri memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, mengingat tantangan dan konsekuensi sosial yang harus ia hadapi. Namun, keyakinannya akan kasih dan kebenaran Kristus memberikan kekuatan untuk melangkah maju. Setelah menerima Kristus, kehidupan Ibu Indri mengalami perubahan yang sangat signifikan. Ia mulai aktif dalam pelayanan dan membagikan kesaksiannya kepada orang lain. Meskipun menghadapi tantangan, ia tetap teguh dalam imannya dan terus bertumbuh dalam
pengenalan akan firman Tuhan. Itulah kalau sudah haus akan firman Tuhan dan Tuhan tangkap gitu ya. Dia akan terus bertumbuh dan mencari akan kebenaran firman Tuhan. Yang saya mau sampaikan pesan dan harapan melalui kesaksiannya, Ibu Indri ini menyampaikan pesan bahwa kasih dan anugerah Tuhan tersedia bagi siapa saja yang mau membuka hati dan menerimanya. Ya, ia berharap kisah hidupnya dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam Kristus. Demikian kisah perjalanan iman Ibu Indri. Semoga kesaksian ini menguatkan dan menginspirasikan kita semua untuk terus mencari kebenaran dan hidup dalam kasih Kristus. Jangan lupa buat teman-teman terus bagikan video ini, ambil bagian, share video ini ke grup-grup rohani, WhatsApp dan sebagainya, Facebook, untuk memuliakan nama Tuhan terus dan menjadi tuntunan bagi banyak orang. Ini bagian dari pelayanan juga. Anda jangan cuma sebagai penonton, tetapi jadilah penuntun dengan membagikan video ini. Saya Leonardo Sirait. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.